Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Qala Allah Ta'ala fi ayatil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Al-ayah, sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah, karena Allah pun senantiasa mencurahkan nikmat, inayah, hidayah, kesehatan, kesempatan kepada kita semua, sehingga malam hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah salat maghrib berjamaah yang kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Kita niatkan i'tikaf di rumah Allah yang mulia ini sampai waktu isya nanti. Mudah-mudahan semuanya amalan-amalan kita pada malam hari ini dicatat oleh Allah sebagai ibadah terbaik kita di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita biasa fikih muqaranah, fikih perbandingan mazhab. Tapi malam hari ini berkaitan dengan Agustus kita, saya ingin menyampaikan tentang nikmat Allah yang begitu besar, yang diantaranya ada 3 nikmat prioritas yang tidak boleh kita lupakan dan kita abaikan. Karena kalau kita menghitung nikmat Allah, sudah Allah katakan dalam Quran surat 14 ayat 34 bahwa kita tidak akan pernah sanggup menghitungnya, saking banyaknya nikmat tersebut. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian mencoba untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang pernah diberikan kepada kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Akan tetapi nikmat yang begitu besar yang kita diklaim oleh Allah tidak akan bisa menghitungnya itu bukan berarti kita tidak boleh merenungkannya, ya. Nah, dalam kesempatan di malam hari ini kita akan bahas tentang 3 nikmat yang prioritas, 3 nikmat utama yang tidak boleh kita abaikan. Pertama adalah nikmatul hayat. Nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Ini nikmat yang sangat besar. Yang kedua adalah nikmatul huriyah, nikmat kebebasan, nikmat kemerdekaan. Ya, jadi merdeka itu bagian daripada nikmat Allah yang paling besar. Dan kalau kita ingin tahu dahsyatnya nikmat kemerdekaan ini, tanya kepada kakek kita, nenek kita yang hidup di zaman penjajahan. Atau kita tanya kepada warga Palestina gitu, yang mereka sekarang masih dalam kondisi terjajah dengan Zionis Israel itu. Betapa mereka tidak bebas menjalankan ibadah. Jadi nikmat kemerdekaan, nikmatul huriyah, nikmatul istiqlal ini termasuk nikmat utama. Dan ini visi para nabi. Falak tahamal aqobah wa ma adraka mal aqobah fakku rokobah. Jadi fakku rokobah ini adalah merupakan misi para nabi, diutus oleh Allah. Salah satunya adalah membebaskan manusia, memerdekakan manusia dari rokobah, dari perbudakan, dari penjajahan. Ini kita bahas nanti. Yang ketiga adalah nikmatul iman. Nikmatul iman, nikmatul Islam. Ini nikmat yang utama. Kalau nikmat hidup Allah berikan kepada seluruh makhluknya, kalau nikmat kebebasan Allah berikan kepada manusia, tapi kalau nikmatul iman wal Islam hanya Allah berikan kepada manusia tertentu dan pilihan. Bahkan ada orang yang hidup
di zaman Nabi, bertemu dengan Nabi, bertetanggaan dengan Nabi, akan tetapi Allah tidak kasih nikmatul iman dan nikmatul Islam. Tapi kita yang tidak hidup di zaman Nabi, nggak pernah interaksi dengan Nabi, nggak pernah bertemu dengan Nabi, jangankan di dunia nyata, mungkin di dunia mimpi pun nggak pernah bertemu Nabi, tapi kita dikasih nikmat ini, nikmatul iman wal Islam. Jadi oleh karena itu ini nikmat yang luar biasa. Nah, inilah 3 nikmat yang utama, yang prioritas, yang tidak boleh kita lupakan, kita abaikan. Yang pertama adalah nikmatul hayat, nikmat kehidupan. Hidup ini bahasa Arabnya hayat, Pak. Hayat itu dalam Al-Quran itu diulang paling tidak ada sekitar 191 kali. Kata hayat diulang dalam Al-Quran. Dan kalau misalkan kita lihat tentang makna dasar daripada hayat itu bukan hidup. Atau Bapak searching saat ini, tulis tentang ma huwa makna hayat pakai bahasa Arab misalnya. Ya, ma maknal hayat pakai bahasa Arab. Itu kalau misalkan di searching pakai bahasa Arab, kemudian muncul, itu hayat itu bukan hidup. Paling tidak dari 191 kali kata hayat diulang itu, maknanya paling tidak ada 4. Yang pertama, hayat itu adalah al-harokah. Hayat itu artinya gerak, gerak yang dinamis. Jadi seseorang itu dikatakan hayat, hidup itu kalau dia bergerak sesuai dengan fungsi dan tujuan dia hidup. Jadi ciri orang hidup itu adalah bergerak. Jadi kalau ada orang hidup tapi tidak bergerak, itu namanya hanya orang bernapas saja, Pak. Bernapas saja pokoknya. Karena kan orang tidur juga masih dikatakan orang hidup. Orang pingsan masih dikatakan orang hidup. Tapi bedanya orang tidur dengan kita yang sudah melek, itu karena adanya pergerakan itu. Jadi jangan sampai kita dikatakan orang yang hidup tapi kita tidak bergerak, alias mager, malas gerak. Al-harokah huwal barokah. Ya. Jadi taharrok fa inna fil harokah barokah. Bergerak karena dalam pergerakan ada keberkahan. Kalau misalkan kita tidak bergerak, itu mager alias mager, itu bukan berkah tapi R-nya hilang. Jadi bekah nantinya gitu ya. Jadi kalau nggak bergerak itu bukan berkah tapi apa? Tapi bekah nantinya. Ini yang pertama gitu. Nah, yang kedua, hayat itu maknanya adalah sadar. Jadi orang hidup itu tandanya adalah sadar dia. Sadar dari mana dia, sedang apa dia, mau kemana dia, dan lain sebagainya. Ini sadar. Itu orang hayat itu harus sadar. Jadi orang tidur itu dia masih hidup, Pak, tapi dia nggak sadar gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita orang yang hidup tapi tidak memiliki kesadaran, itu namanya orang yang bernapas saja, Pak. Jadi itu hayat yang kedua. Nah, yang ketiga, hayat itu artinya adalah punya rasa, berperasaan, punya simpati, punya empati terhadap nasib orang lain. Jadi kalau kita punya simpati, empati terhadap nasib saudara kita di Palestina, itu tandanya kita hidup. Kalau kita punya perasaan, punya simpati terhadap nasib sesama muslim kita yang terzolimi, itu namanya orang yang hidup namanya. Nah, yang keempat, makna hayat itu artinya adalah tahu. Jadi ciri orang hidup itu adalah orang yang berpengetahuan. Dan semakin lama hidup, semakin bertambah pengetahuan kita. Makanya itu sering dikatakan untuk mendeskripsikan gerak, sadar, rasa, dan tahu, kemudian digambarkan dengan satu istilah namanya hidup. Kemudian hayat dalam kamus-kamus kecil itu baru dikatakan hayat itu artinya adalah hidup. Jadi hidup itu gambaran adanya gerakan, adanya kesadaran, adanya rasa, dan adanya pengetahuan. Itu tuh namanya hidup. Jadi namanya hayat yang pertama itu. Jadi oleh karena itu, supaya kita menjadi orang yang hidup, 4 makna hidup itu harus ada dalam diri kita. Tapi kalau 4 hal itu tidak ada dalam diri kita, maka kita orang yang cuma bernapas saja, tapi belum sampai dikatakan orang yang hidup yang sesungguhnya.
Nah, jadi dari makna hayat saja sebetulnya hidup itu memang harus bermanfaat. Nah, terus apa hakikat hidup sebetulnya? Hakikat hidup ini kan paling tidak 3 aja. Satu. Pertama, hakikat hidup itu al-hayatu wal ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Makanya ibadah itu adalah tujuan kita hidup dan tujuan kita diciptakan. Kalau ibadah tujuan kita hidup dan diciptakan, maka ibadah itu adalah kebutuhan asasi, kebutuhan primer, kebutuhan mendasar. Jadi kita harus tahu bahwa ibadah itu adalah kebutuhan primer, kebutuhan mendasar. Kalau yang namanya kebutuhan primer, Pak, kalau misalkan itu tidak dilakukan, kebutuhan primer itu kan begitu. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok, ya. Yang itu kalau misalkan tidak ada menyebabkan kita bisa mati misalkan, atau menyebabkan kita tidak bisa melanjutkan hidup. Tapi selama ini kebutuhan primer itu apa aja, Pak? Yang kita tahu kira-kira, Pak? Yang kita pelajari dari SMP, SMA sampai S1. Kebutuhan primer itu apa kira-kira, Pak? Sandang, pangan, papan. Sandang terkait dengan pakaian, pangan terkait dengan makanan, papan terkait dengan tempat tinggal. Saya tanya kira-kira, itu kebutuhan primer untuk apa kira-kira? Untuk fisik atau termasuk kebutuhan primer untuk yang non fisiknya? Hah? Hanya fisik ya? Lalu kebutuhan primer untuk rohaninya apa, Pak? Kebutuhan primer untuk jiwanya apa? Kebutuhan primer untuk hatinya apa kira-kira? Udah ditentukan belum, Pak, oleh ILO kira-kira, Pak? Inilah yang menyebabkan kita kadang-kadang fisiknya bisa jadi sehat, fisiknya terpenuhi, tapi jiwanya tidak terpenuhi, rohaninya, kebutuhan primernya tidak terpenuhi. Akhirnya yang terjadi apa? Tidak sedikit manusia yang kaya dan terpenuhi kebutuhan fisik, tapi masih stres hidupnya. Kenapa? Karena hanya kebutuhan primer fisik yang dia tahu, tapi kebutuhan primer terkait rohaninya, jiwanya dia tidak pernah perhatikan, kan begitu. Ada nggak pelajaran bahwa ibadah termasuk kebutuhan primer? Zikir termasuk kebutuhan primer. Terus apa lagi? Cari ilmu termasuk kebutuhan primer. Karena kan diri kita itu bukan hanya fisiknya, Pak. Diri kita itu, fisik ini kan casingnya aja sebetulnya. Tapi diri kita itu ada akalnya, ada hatinya, ada jiwanya, ada rohaninya. Ini kan punya kebutuhan. Nah, apa kebutuhan primernya? Al-ibadah salah satunya kebutuhan rohani kita. Kebutuhan primer rohani jiwa hati kita. Jadi makanya orang terpenuhi kebutuhan primer yang 3, SPP, sandang, pangan, papan, tapi kebutuhan primer rohani tidak terpenuhi, kebutuhan primer jiwanya tidak terpenuhi. Nah, inilah yang menyebabkan hidupnya tidak pernah bahagia. Ada nggak kira-kira orang kaya yang bunuh diri? Ada nggak, Pak, kira-kira? Orang yang sukses secara dunia bunuh diri ada nggak? Ada. Ada. Artis sudah populer, dia minum obat overdosis gitu. Ada dia sudah mencapai jabatan tertentu di perusahaannya paling tinggi, bunuh diri, ada. Ada seorang dokter kaya sekeluarga bunuh diri, ada gitu. Kebutuhan primernya terpenuhi, tapi kenapa dia melakukan hal yang demikian? Karena dia tidak memenuhi kebutuhan apanya? Kebutuhan primer terkait dengan rohaninya, terkait dengan jiwanya. Ini ibadah namanya. Jadi al-hayatu wal ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Makanya Dr. Abril atau Alexis Carrel itu pernah meriset, seorang dokter neurolog itu pernah meriset apa? Ketika dia riset terkait dengan kehidupan masyarakat modern, semakin modern suatu penduduk suatu negeri, penduduk suatu bangsa, itu kenapa tingkat stresnya kok semakin tinggi gitu. Dokter ini kan bingung, dokter ahli saraf ini bingung, Dr. Alexis Carrel itu bingung. Kenapa kok semakin modern penduduk suatu bangsa, kok modern tingkat stres masyarakatnya kok semakin tinggi gitu. Kalau dulu nggak modern kok orang stres itu jarang gitu. Apalagi pas masa Covid kemarin kan.
Oh, itu tingkat stres itu yang daftar ke rumah sakit Marzuki Mari di Bogor aja sehari sampai ada 300 orang, bahkan ada sampai 500 orang. Kenapa bisa seperti itu? Nih, berdasarkan risetnya daripada Dr. Alexis Carrel dan A. Abril itu apa? Ternyata masyarakat modern itu adalah masyarakat yang tidak punya waktu untuk berhubungan dengan Tuhannya gitu. Nggak punya waktu untuk berinteraksi dengan Tuhannya, nggak punya waktu berkomunikasi dengan Tuhannya. Komunikasi, hubungan, interaksi dengan Tuhan, bahasa kitanya itu adalah ibadah gitu. Nggak punya waktu untuk zikir, nggak punya waktu untuk ibadah gitu, nggak punya waktu untuk baca Quran gitu. Sehingga ini yang menyebabkan masyarakat semakin modern kok tingkat stres semakin tinggi. Kenapa? Karena kebutuhan asasi terkait rohani, terkait jiwa itu tidak terpenuhi. Tidak terpenuhi. Karena kita ini makhluk dua dimensi, Pak. Dimensi fisik dan dimensi non fisik. Dimensi material, dimensi spiritual. Makanya ibadah sebagai kebutuhan asasi kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu satu. Yang kedua, hakikat hidup itu adalah ujian. Hidup ini adalah cobaan, ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian sebagai ujian, siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Cuma ujian ini, Pak, dalam Quran surat 21 ayat 35 itu ada dua. Satu ada syar, yang kedua ada khair. Ada ujian yang enak, ada ujian yang enggak enak gitu. Ada ujian yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi. Sungguh kami akan menguji kalian dengan keburukan dan dengan kebaikan. Jadi ujian itu ada dua, Pak. Ada ujian yang baik, yang enak, yang menyenangkan, ada ujian yang tidak menyenangkan. Saya tanya kira-kira, kalau kita biasanya persepsinya yang disebut dengan ujian yang mana, Pak? Kita itu kalau persepsi kita yang disebut dengan ujian yang mana? Yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan. Padahal dalam Quran ujian itu ada dua, yang mengenakan juga ujian, yang tidak mengenakan juga ujian. Saya tanya kira-kira, Pak, banyak manusia, banyakan mana nih yang lolos ketika diuji dengan yang enak atau yang lolos ketika diuji dengan yang tidak enak? Dalam sejarah aja dulu, banyaknya yang diuji yang mana yang tidak lulus kayak gitu? Hah? Banyak dalam sejarah justru orang itu tidak lulus, banyaknya diuji yang tidak, diuji yang enak. Diuji yang tidak enak kebanyakan lulus, Pak. Sa'labah ketika diuji tidak enak, diuji miskin lulus nggak? Lulus. Diuji kaya? Korun ketika diuji miskin lulus nggak Korun? Lulus. Ketika diuji kaya nggak lulus. Jadi dalam sejarah ternyata orang banyak enggak lulus ketika diuji enak, tapi ketika diuji yang kagak enak banyak yang lulus. Pertanyaannya kenapa, Pak, kira-kira? Kenapa kira-kira pertanyaannya? Kenapa diuji orang kagak enak lulus, diuji yang enak kagak lulus? Kenapa pertanyaannya? Salah satunya karena orang tidak tahu kalau yang enak itu bagian dari ujian. Saya selama jadi ustadz belum pernah ada jamaah yang datang curhat, Ustadz, bingung, nggak ridho Ustadz, saya banyak banget duit ini nggak ridho kayaknya gitu. Nggak ada, sama nggak pernah didatangin orang bingung karena kebanyakan duit. Atau misalkan jamaah ibu-ibu datang, Ustadz, saya bingung, kenapa Bu? Ya, bingung banget saya, kenapa? Ini suami baik banget, udah soleh, ganteng, tajir lagi, bingung saya, Ustadz. Ada nggak kayak gitu kira-kira? Nggak ada. Nggak pernah ada orang ternyata mengeluhkan ketika diuji yang apa? Yang enak, nggak ada. Jadi yang menyebabkan kenapa orang tidak lulus ketika diuji yang enak, karena dia tidak sadar bahwa yang enak itu bagian daripada ujian. Itu masalahnya sebetulnya. Ya, itu masalahnya. Jadi hidup itu begitu, Pak. Ada ujian yang enak, ada ujian yang tidak enak. Dan hidup bagian daripada ujian. Dan saya tanya kira-kira, kita itu biasanya
umumnya ridho itu terhadap ujian yang mana, Pak? Ridho itu terhadap ujian yang mana? Yang enak. Yang nggak enak ngegerutu gitu itu. Saya tanya kira-kira gini, Pak. Nikmat dari siapa? Dari Allah ya. Makanya tadi ayatnya apa? Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah, nah, nikmatallahi itu kan susunannya susunan mudhof ilah ya. Ya. Jadi nikmat itu milik Allah. Jadi kalau misalkan kita dikasih nikmat, kita jawab dulu, nikmat dari siapa, Pak? Allah. Ujian yang enggak enak dari siapa? Allah. Kalau dua-duanya dari Allah, kenapa sikap kita berbeda kira-kira? Kenapa sikap berbeda? Itu saya kasih clue-nya. Nikmat dari siapa, Pak? Allah. Ujian yang enggak enak dari siapa? Kalau dua-duanya dari Allah, pasti baik enggak? Pasti baik. Kalau pasti baik, kenapa sikapnya beda? Nah, kan begitu. Harusnya sikapnya apa, Pak? Harusnya sama. Makanya iman yang paling berat itu iman kepada takdir, Pak. Karena iman kepada takdir itu tidak boleh pilih kasih, tidak boleh beda. Dikasih takdir yang baik harus diimani, dikasih takdir yang enggak baik pun, yang enggak enak pun harus diimani dan diridhoi. Jadi nikmat dari Allah, ujian dari Allah. Sepi lagi, sehat dari Allah, sakit dari Allah. Kalau dua-duanya dari Allah, kita katakan tadi pasti yang terbaik. Kalau semuanya pasti baik, kenapa sikapnya apa? Beda. Harusnya sikapnya apa? Sama. Makanya ada quote dari Ali bin Abi Thalib. Yang quote ini saya belum tahu, belum lacak di mana sumber aslinya gitu ya. Kata Ali bin Abi Thalib begini, kalau aku berdoa kepada Allah, doaku dikabulkan Allah, maka aku berterima kasih 1 kali. Kalau aku berdoa kepada Allah, kemudian doaku tidak dikabulkan Allah, maka aku berterima kasih 10 kali. Sahabatnya bertanya, kenapa begitu wahai Ali? Kata Ali, yang pertama adalah keinginanku, yang kedua adalah keinginan Allah. Dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Artinya sikap Ali sama nggak terkait doanya? Dikabulkan kagak dikabulkan, sikapnya sama nggak? Bahkan ternyata tidak dikabulkan lebih berterima kasih. Pertanyaannya, kenapa Ali bisa sampai seperti itu, Pak, kira-kira? Kalau kita kira-kira yang mana, Pak? Kalau doaku dikabulkan Allah, alhamdulillah. Kalau nggak dikabulkan Allah, dari dulu ngedoa nggak dikabulin, pensiun aja sekalian berdoa gitu. Pertanyaannya, kenapa Ali kok bisa sama sikapnya antara dikabulkan doa dengan tidak dikabulkan doa, sikapnya sama? Kenapa? Ali mengatakan, yang satu keinginanku, yang kedua keinginan Allah, dan aku yakin keinginan Allah jauh lebih baik daripada keinginanku. Jadi Ali itu melihat sesuatu, Pak, di balik pengkabulan doa. Ini kita itu kadang-kadang begini, Pak. Ini jawabannya satu aja. Kenapa kita kadang-kadang sikapnya berbeda? Kalau misalkan nikmat dari Allah, ujian dari Allah, kalau yang dari Allah pasti semuanya baik. Kalau semuanya baik, kenapa sikap kita berbeda? Satu, karena cara pandang kita tentang sesuatu itu, Pak, hanya berkutat, hanya berpedoman kepada sesuatu yang material saja, hanya sesuatu yang fisiknya saja, hanya sesuatu yang objeknya saja. Itu salah satunya. Makanya kan ada ayat yang mengatakan apa? Surat Al-Baqarah 216, fa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Terkadang kamu membenci sesuatu padahal sesuatu itu baik bagi kamu. Terkadang kamu menyukai sesuatu padahal sesuatu itu buruk bagi kamu. Saya tanya kira-kira, kalau anak-anak itu dikasih, Pak, anak-anak itu kalau misalkan dikasih 2 makanan, 2 minuman, 1 sirup, 1 jamu,
Kira-kira yang disukai anak yang mana, Pak? Dikasih 2 minuman, 1 sirup, 1 jamu. Yang disenangi anak-anak yang mana? Sirup. Di antara sirup dan jamu, manisan mana? Baikan mana? Jadi belum tentu dari sesuatu yang manis menyimpan kebaikan, belum tentu dari sesuatu yang pahit menyimpan keburukan. Makanya makanya saya akan terinspirasi dari surat 2 ayat 216. Kemudian saya tulis artikel saya tentang kritik terhadap konsep objektivitas empirik sebagai satu-satunya kebenaran tunggal. Jadi kita yang belajar di perguruan tinggi, kita kan dulu kalau misalkan kebenaran itu harus objektif biasanya. Seolah-olah objektivitas itu adalah satu-satunya kebenaran tunggal. Kalau tidak objektif, tidak benar aja pokoknya. Betul nggak, Pak? Saya tanya kira-kira ke Bapak, yang disebut dengan objektif apa, Pak? Bahasa sederhananya kan objektif itu berpikir berdasarkan apanya? Objeknya. Sehingga kadang-kadang subjektivitas itu tidak diakui sebagai bentuk kebenaran. Kalau terkait dengan masalah sains, terkait dengan masalah benda, mungkin ada benarnya. Tapi terkait dengan masalah ilmu, Pak, apalagi terkait dengan masalah agama, itu nggak bisa, harus objektif tok gitu loh. Sukron Ma'mun, objeknya adalah tingginya semampai misalkan ya, semeter tersampai gitu. Sampai sih 150, 165 gitu loh ya. Badannya bule, kulitnya bule dodol, itu objeknya. Tapi yang menyebabkan saya bisa bergerak seperti ini kan ada yang dibalik objek gitu. Ini fisiknya. Tapi yang menyebabkan saya bisa datang ke sini, saya bisa bicara, ada sesuatu yang menggerakkan yang dibalik fisik saya. Nah, itu namanya metafisik. Nah, itulah bahasa agama kita rohani namanya gitu. Rohani. Objek daripada objek daripada sirup itu warnanya menarik, rasanya juga menarik gitu. Tapi di balik objeknya bikin orang diabetes misalkan gitu. Objek di balik jamu itu warnanya keruh, nggak menarik, rasanya juga pahit. Tapi di balik objek itu ada sesuatu yang apa? Yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Sehat terkadang menyebabkan kita lalai. Sehat menyebabkan kadang-kadang kita lupa gitu. Tapi begitu dikasih sakit kalau kita lihat dari objeknya emang nggak menyenangkan. Bikin capek fisik, capek pikiran, capek hati, capek dompet gitu. Tapi ketika kita lihat di balik objek sakit, bahwa orang sakit, orang beriman yang sakit, 1 ada cinta Allah, sayangnya Allah, 2 ada pengampunan dosa, 3 ada kenaikan level keimanan, 4 bahwa selama dia sakit itu, selama itu berada dalam kondisi ibadah. Kira-kira ketika kita melihat di balik objek sakit, kita kira-kira ridho nggak dengan sakit itu, Pak, sebetulnya? Ridho. Kenapa kita nggak pernah ridho dengan sakit itu? Karena kita hanya melihat objek sakitnya, tidak pernah kita melihat di balik objek sakitnya, kan begitu masalah. Makanya terkadang kita menyukai sesuatu padahal belum tentu sesuatu itu apa? Baik. Terkadang kita membenci sesuatu padahal belum tentu sesuatu itu apa? Buruk bagi kita. Ini tidak cukup kita berpikir objektif kalau dalam agama. Harus berpikir justru di balik objek. Kalau objektif kan fokus kepada objeknya. Kalau subjek kan kitanya bagaimana lihat. Nah, sebagai orang beriman, kita melihat sesuatu bukan hanya berdasarkan objek, tapi harus berdasarkan di balik objeknya itu. Bukan hanya fisiknya, tapi ada sesuatu yang metafisik yang justru menentukan tentang kondisi fisik itu. Bisa dipahami nggak Pak kira-kira, Pak? Jadi makanya kalau misalkan kita lihatnya sampai ke sana, Pak, punya duit senyum, nggak punya duit senyum. Alhamdulillah, gara-gara nggak punya duit, akhirnya ke masjid lagi gitu. Coba kalau punya duit, mobil bagus, supir standby, duit banyak, masjid, mall, bioskop, tempat hiburan. Nah, itu masjid nggak tahu nomor berapa kayaknya kan gitu.
Gara-gara nggak ada duit akhirnya ke masjid lagi, pengajian lagi misalkan. Tapi kalau misalkan punya duit, ketika dia banyak pilihan tetap milih ke sini, wah itu dahsyat lagi tuh di situ, Pak. Jadi selalu ada kebaikan kalau itu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi begitu. Nah, itu hidup namanya. Hakikat hidup itu adalah bahwa hidup adalah ujian. Nah, yang ketiga, hakikat hidup ini adalah sementara, Pak. Sementara. Kita udah tahu hidup sementara lah ya. Tapi kadang-kadang kita banyak yang seolah-olah kita hidup itu untuk selamanya. Makanya sementara, tapi ini menentukan bagaimana kita hidup selanjutnya, Pak. Sebentar, tapi ini menjadi penentu bagaimana kita hidup nanti selanjutnya. Ini hidup ini. Perbandingan hidup kita supaya kita punya visualisasi perbandingan antara hidup kita di dunia dengan di akhirat nanti. Allah berikan gambaran dalam surat 22 ayat 47. Ya. Wa inna yauman inda rabbika ka'alfis sanatim mimma ta'udun. Dan sesungguhnya satu hari dalam hitungan Tuhanmu itu sama dengan 1000 tahun dalam hitungan dunia kalian. Jadi artinya perbandingan akhirat dengan dunia ini adalah 24 jam akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Makanya sangat sebentar sekali. Jadi kenapa ada istilah mati, Pak? Adanya kematian supaya kita sadar bahwa hidup ini sebentar dan ada endingnya. Dan hidup yang sebentar ini bisa menjadi penentu bagaimana hidup kita untuk selama-lamanya nanti. Ya, untuk selama-lamanya. Dan itu Allah sudah gambarkan tentang bagaimana kehidupan setelah hidup ini nanti di sana. Bagaimana hidup kita sebentar ini, Pak? Ini ada pembuktian ya, sebentarnya hidup. Mungkin kalau misalkan kita dalam Quran kurang begitu yakin, tapi ada pembuktian. Ada buku namanya Life After Death, karya tulisan Raymond Made. Raymond Made ini adalah seorang profesor, dokter dalam bidang filsafat kedokteran. Jadi dia seorang profesor dalam bidang filsafat kedokteran. Ini dia meneliti tentang orang yang mati kemudian hidup lagi itu gara-gara ada pertanyaan tentang roh orang yang mati itu kira-kira kemana, Bro? Oh, dia bingung. Ruh orang yang mati itu kemana kira-kira? Dia bingung. Maka dia suratin beberapa rumah sakit untuk memberikan gambaran, untuk memberikan data berapa orang di rumah sakit itu yang pernah mati kemudian hidup lagi. Dari sekian rumah sakit yang disuratin, ada sekitar 100 orang yang pernah mati kemudian hidup lagi. Jadi berdasarkan ilmu kedokteran, berdasarkan ilmu medis, bahwa orang ini pernah mati kemudian hidup lagi. Karena memang dikatakan mati karena memang sudah tidak berdetak lagi jantungnya. Sudah nggak bernapas dan jantungnya tidak berdetak lagi, tidak berfungsi. Misalkan dia mati jam 11, semuanya sudah tidak berfungsi lagi walaupun pakai monitor yang tet gitu. Jam 11 dia mati sampai jam 12, jam setengah 1 bangkit lagi, bangun lagi, hidup lagi. Ada yang mungkin jam 12 mati, jam 2 hidup lagi. Ini dari yang terdata itu ada sekitar 100 orang yang mengalami itu, yang pernah mati kemudian hidup lagi. Kalau bahasa kita biasanya mati apa namanya, Pak, itu? Mati suri. Mati suri itu ada ternyata. Dan ini ada 100 orang. Dari 100 orang ini diwawancara, diinterview sama Raymond Made itu diinterview. Kira-kira rohnya kemana ketika dia dalam kondisi mati itu? Dan apa yang dia alami ketika kondisi mati itu? Ya. Apa jawabannya, Pak? Dari 100 orang, 86 orang menjawab sama. 14 orang jawabannya agak beda tetapi esensinya sama. 86 orang jawabannya sama apa? Ketika dia mati, ketika ruhnya keluar dari tubuh dia, pada saat itu dia dengan jelas bisa melihat tentang perjalanan hidupnya. Dari mana perjalanan hidupnya? Dari semenjak dia dilahirkan
sampai dia akhirnya remaja, sampai dia dewasa, sampai menikah, sampai dia mati saat itu, dalam waktu yang sangat singkat dia mampu melihat tentang perjalanan hidupnya begitu detail, jelas, menit per menitnya, detik per detiknya. Bayangkan, itu ruh kita bisa melihat perjalanan hidup kita sendiri dalam waktu yang sangat singkat, luar biasa. Jadi hidup kita ini memang sangat singkat, sederhana. Tapi yang singkat ini menjadi penentu bagaimana kehidupan kita di alam sana nanti. Makanya ayat mengatakan wa inna yauman inda rabbika ka alfis sanati mimma ta'udun. Makanya hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalau kita pahami tentang hakikat hidup yang ketiga ini, jangan sampai kita korbankan yang lama untuk yang sebentar, yang banyak untuk yang sedikit, bahkan yang sesungguhnya untuk yang semu. 1000 tahun satu hari akhirat, 500 tahun berarti 12 jam akhirat, 250 tahun dunia berarti 6 jam akhirat, 125 tahun dunia berarti 3 jam akhirat, 62,3 tahun dunia berarti cuma 1,5 jam akhirat. Jadi jangan kita korbankan yang abadi untuk sesuatu yang 1,5 jam ini. Inilah hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Udah bunyi Pak ya? Udah masuk isya? Udah masuk isya. Nah, itu baru nikmat yang pertama, nikmatul hayat, nikmat hidup. Jadi oleh karena itu nikmat hidup ini nggak boleh kita abaikan, nggak boleh kita lupakan. Nah, yang kedua nikmatul huriyah, nikmat merdeka. Ini nikmat yang berharga. Makanya di alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 apa dikatakan? Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan luhur agar berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka dengan ini rakyat Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Jadi para founding father kita mengatakan bahwa merdeka kita itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan atas berkat rahmat Tuhan. Tegas, atas berkat rahmat Allah. Makanya merdeka itu adalah atas pertolongan Allah. Karena kalau misalkan kita merdeka berdasarkan usaha kita, itu enggak apple to apple. Penjajah yang postur tubuhnya gede-gede terlatih lawan orang Indonesia yang postur tubuhnya jangkis, jangkung, kurus tipis. Senjatanya lengkap, mesin pakai bambu runcing, kendaraannya anti peluru, tank kita pakai tandu. Itu secara ilmu kemiliteran tidak apple to apple. Tapi kenapa kita bisa merdeka? Mereka para founding father kita yakin atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka karena itulah jangan kita nodai kemerdekaan ini dengan hal-hal yang justru melukai para pejuang kita. Jadi kita merdeka ini saat ini seperti halnya telur mata sapi. Siapa yang berjuang, siapa yang berkorban, siapa yang menikmati. Ayam yang bertelur, kalau sudah di meja makan, sapi yang terkenal. Kan begitu. Yang berjuang para pahlawan kita adalah para santri, para ulama. Tapi si siang-siang malingseng yang berkuasa saat ini kan gitu. Si tungtung seng yang berkuasa kan begitu. Nah inilah kita harus paham tentang merdeka itu atas berkat rahmat Allah, maka jangan dinodai dengan hal-hal yang justru melukai para founding father kita yang tiada lain mereka mayoritas adalah para ulama dan santrinya. Karena itu yang punya ruh untuk membebaskan diri dari penjajahan. Ini barangkali yang bisa disampaikan karena sudah masuk waktu Isya ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Kalau masih penasaran bisa kita lanjutkan nanti pada pertemuan yang akan datang. Yang benar dari Allah, yang salah semata-mata kebodohan saya sendiri. Mari kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.